Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan tugas saya pada agenda 3, yaitu resume pelayanan publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maritan Rufitriana, CPNS dari Kabupaten Sumedang. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 inti muatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang pertama, mengatur hak, kewajiban, dan larangan baik bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara pelayanan. Yang kedua, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diikutsertakan dari mulai penyusunan kebijakan sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan. Masyarakat juga berhak menyampaikan pengaduan dan wajib untuk ditangani. Yang ketiga, kewajiban pokok penyelenggara. Penyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. Juga terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi. Kedua, pelayanan barang yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang. Yang ketiga, pelayanan jasa yang menghasilkan berbagai jasa. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan yang melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Dan yang terakhir, memberikan apresiasi kepada pegawai, diberikan dalam bentuk reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward dan punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik seperti menciptakan standar pelayanan umum. Karakteristik aparatur profesional. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, mempunyai komitmen yang kuat terhadap tugas dan program. Yang ketiga, komitmen terhadap pelayanan publik. Yang keempat, bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional. Yang kelima, memiliki daya tangkap dan akuntabilitas. Yang keenam, memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat keputusan. Dan yang terakhir, memaksimalkan efisiensi dan kreativitas. Perbedaan etika dan etiket. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku, sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Harapan kepada seluruh lembaga. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan kapasitas penegakan disiplin, peningkatan perilaku melayani, penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Yang kedua, memperbaiki sistem dan aturan, penyempurnaan standar pelayanan, sistem manajemen kinerja, debirokratisasi, penegakan hukum dan aturan, dan deregulasi. Dan yang terakhir, penyediaan sarpras bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.